Pemirsa, saat ini pertemuan kenegaraan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron sedang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Sementara besok, Presiden juga dijadwalkan menemani Presiden Macron untuk berkunjung ke Candi Borobudur. Kita akan bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV Anwar Fuadi langsung dari Istana Jakarta. Dan ada kontributor Metro TV di Magelang, Jawa Tengah, Lorien Nurajai Oksa, untuk informasi selengkapnya. Kita ke rekan Adi di Istana Negara. Adi, apa yang tengah berlangsung saat ini di sana dan apakah sudah ada kesepakatan antar kedua negara? Ya, yang saat ini sedang berlangsung adalah pertemuan bilateral antara kedua pemimpin negara, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Prancis Emmanuel Macron. Tadi kita sudah dengarkan bersama greeting dari masing-masing kepala negara. Tadi Macron juga mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk kemudian meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan juga Prancis, dan juga ini disambut baik oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk selanjutnya perbincangan dalam pertemuan bilateral ini berlangsung tertutup seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena memang ini bersifat lebih teknis begitu ya, terkait dengan apa saja yang bisa dikerjasamakan dan MOU-nya seperti apa, kedepannya realisasinya akan seperti apa. Dan nanti ini Presiden Prabowo Subianto juga ditemani oleh sejumlah menteri begitu ya, dan nanti akan diumumkan hasilnya seperti apa, dan juga di hadapan awak media nanti juga akan ditandatangani kerjasama antara kedua pemimpin negara yang dijadwalkan nanti sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan kita nanti akan tunggu bersama. Namun yang pasti berdasarkan informasi yang kami himpun, pembahasan terkait dengan penguatan kerjasama strategis antara Indonesia dan juga Perancis ini mencakup banyak hal. MOU-nya juga nanti akan cukup banyak begitu. Di antaranya di bidang pertahanan. Di bidang pertahanan khususnya berkaitan dengan pengadaan alutsista, baik itu pesawat tempur, karena Indonesia juga ada perjanjian begitu ya terkait dengan pengadaan pesawat tempur buatan Perancis, yaitu Rafale Dassault. Lalu kemudian juga ada kapal selam juga. Selain itu kerjasama maritim juga akan ditingkatkan karena Indonesia berada di kawasan yang strategis, di kawasan Indo-Pasifik. Untuk mencapai stabilitas di kawasan tentu diperlukan penguatan kerjasama di bidang pertahanan ini. Lalu kemudian juga di bidang ekonomi, bagaimana meningkatkan perdagangan antara kedua negara. Lalu kemudian juga yang penting adalah investasi. Tadi kita lihat juga ada Menteri Investasi dan Hilirisasi dan juga ada jajaran dari Danantara. Nah, nanti akan bisa ditingkatkan kerjasama di bidang investasi ini agar investasi Prancis juga ke Indonesia juga bisa semakin meningkat. Karena di tahun 2024 jumlahnya juga cukup banyak, begitu 328,1 juta US dollar. Ke depan akan ditingkatkan, termasuk yang didorong adalah kerjasama business to business atau B2B, khususnya di bidang-bidang yang menjadi prioritas dari Presiden Prabowo Subianto yang masuk dalam Astacita, seperti misalnya pangan, hilirisasi, energi, mineral, dan lain sebagainya, yang nanti juga akan disepakati dan akan kita saksikan bersama. Lalu kemudian juga di bidang ekonomi kreatif ini juga menjadi penting. Potensi di Indonesia cukup besar dan Perancis sudah menerapkan ini, dan Perancis juga sudah bisa dikatakan kondisinya lebih baik begitu ya, ekonomi kreatifnya, fashion, lalu kemudian hiburannya juga sangat baik, sehingga nanti kerjasama antara Indonesia dan Perancis diharapkan bisa meningkatkan kualitas SDM di tengah potensi Indonesia yang cukup besar. Tadi sempat ada pernyataan juga yang disampaikan oleh Menteri Ekonomi Kreatif begitu ya, bahwa dikatakan kerjasama di bidang ekonomi kreatif dan juga kebudayaan nanti akan juga ditindaklanjuti dengan pertemuan antar menteri setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, dan nanti akan ditutup dengan joint press statement. Nanti malam juga akan ada makan malam di Istana Negara sebelum besok keduanya akan bertolak ke Magelang, Jawa Tengah. Akan ada agenda di Akmil dan juga akan ada agenda di Candi Borobudur. Nah, untuk mengetahui persiapan di Candi Borobudur, di sana sudah ada rekan kami akan menggambarkan kepada Anda terkait dengan kondisi di Candi Borobudur. Ada Lorien Okta di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, bisa saya laporkan untuk hari ini suasana Candi Borobudur terlihat berbeda karena untuk mempersiapkan kunjungan kenegaraan Presiden Emmanuel Macron dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Meskipun persiapan intensif sedang berlangsung, Candi Borobudur tetap dibuka untuk pengunjung seperti hari-hari biasa hingga sore hari ini. Pengunjung masih diizinkan untuk menaiki pelataran candi atau zona 1. Namun, area tertentu telah dibatasi dengan garis pembatas. Pembatasan ini dilakukan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan memudahkan akses kedua pemimpin negara menuju puncak Candi Borobudur.
Oksa melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Selain persiapan terkait dengan pengamanan di sana, bagaimana dengan kondisi dari Candi Borobudur sendiri? Apakah benar-benar sudah siap untuk nanti juga ada tangga yang disiapkan untuk Presiden Macron dan juga Presiden Prabowo Subianto? Oksa. Baik, terima kasih dapat saya laporkan. Untuk kondisinya sekarang memang sedang ada persiapan untuk fasilitas yang akan memudahkan kedua presiden untuk naik ke Candi Borobudur. Salah satunya untuk pemasangan Starlift, dan memang saat ini pengunjung tidak bisa leluasa untuk berkeliling ke Candi Borobudur karena pembatasan tersebut. Dan untuk saat ini pengunjung masih ramai datang untuk berkunjung ke Borobudur. Baik, terima kasih rekan Oksa melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah, dan sebelumnya juga ada rekan Anwar Fuadi melaporkan langsung dari Istana Merdeka, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.